Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya, sistem ekonomi. Sistem ekonomi berdasarkan yang mengatur dan mekanisme. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional adalah berpusat di sekitar keluarga atau suku. Mereka menggunakan tradisi yang diperoleh dari pengalaman para tetua untuk memandu keputusan ekonomi. Yang kedua, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang menentukan keputusan yang berkaitan dengan investasi, produksi, dan distribusi berdasarkan hubungan penawaran permintaan yang menentukan harga barang dan jasa. Selanjutnya, sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar dalam mengendalikan perekonomian. Yang selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem di mana swasta dan pemerintah mempunyai peran dalam memecahkan masalah ekonomi suatu negara. Sistem ini merupakan gabungan dari sistem ekonomi terpusat dan pasar. Yang kedua, sistem ekonomi berdasarkan yang mengatur kepemilikan aset. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan perekonomian pada setiap orang secara penuh. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis adalah sistem di mana pemerintah ikut turun ambil dalam kegiatan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Yang pertama, kekuatan sistem ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan mencari keuntungan. Yang kedua, pemerintah mudah melakukan pengawasan dan pengendalian harga barang di pasar. Saat terjadi masalah akan lebih mudah diatasi karena pemerintah memiliki semua data terkait perekonomian. Yang ketiga, pemerintah dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi seperti tingginya pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan lain-lain. Yang keempat, jika terjadi kesenjangan sebab semua masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang relatif stabil. Yang kelima, mudah dikontrol aktivitas ekonominya tak hanya pada produksi tapi juga distribusi dan konsumsi karena pemerintah paham betul tentang arus barang dan jasa. Dan yang kedua, kelemahan sistem ekonomi. Yang pertama, hak individu tidak diakui karenanya meski seseorang memiliki kreativitas, hal ini tidak diperbolehkan pemerintah. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat meski pendapatan bisa dicapai tetapi bila dilihat secara global perkembangan ekonomi cenderung lebih lambat. Yang ketiga, sistem pasar tergantung pada kualitas bila kualitas pemerintah baik, pekerjaan bisa diisi dengan
segera atas pihak-pihak yang membutuhkan itu. Yang kedua, perlu ada program KB atau keluarga berencana agar lebih mengurangi jumlah penduduk yang nantinya bisa berefek pada pemenuhan kebutuhan yang lebih terhandle. Sampai di sini materi saya. Saya mohon maaf jikalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum